Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pertanyaannya terpaan banyak nih kepada petok. Bahkan bener-bener belun kan tak mau terang. Dek rumah aku main tek-tek majelis. Kengtan nih kocok-kocok tambahan itu. Jauh benar bisa main marin boleh. Pertama, bolehkah orang sakit parah meninggalkan sholat sementara badannya tidak bisa menghindar najis? Tentu sholat kali itu sering sangat bahas sareng setuju guru kita bahwa satu-satunya ibadah yang apabila meninggalkan boleh dibunuh nih cuma sholat. Maka sholat itu ibadah saya tak kenging etingkel dalam keadaan apapun. Dalam diinfus ada cara wudhunya orang diinfus, tinggal atanya ke Ustaz. Dalam orang perban beda cara wudhu orang perban. Dalam orang potong beda cara na orang sepotong. Setuju na beda cara nah akad kita ketahui apa lamun najis sepeten tak bisa disucikan ben semacam mustahil, maka beda solat alternatif terakhir nyamana solat li hurmatil wakti, yaitu solat tanpa wudhu dan tanpa suci dari najis. Solat apa sah sepenting sampai tak solat mbian andi benga sepo sakaratul maut pas mbian andi prinsip la torot mare takate latini bejeng masak malaikat tak ngerti tibi. Maka kenika sapa pelik saungkuna sambian makte ke apaan epa mate dalam keberadaan paling tinggi na maksiat yang kika adin meninggalkan sholat tek kesambian leng sepon namban epa mate terpaan ngelakoni maksiat selebih dahsyat dari zina. Tinggal sholat ini kesaraan ben zina lah. Sambian teh kereng sepon epa mate dalam keberadaan ngelakoni maksiat selebih dahsyat tempeng mate orang. Maka ini bahaya. Maka sobung alasan bisa sholat manceng tak bisa sholat toju, tak bisa sholat tedung, bisa ruku silahkan, tak bisa isyarah kalaban mata, tak bisa isyarah kalaban ateh, tak bisa boleh ki puntuk gini kan mulai dibudin mereka. Termasuk ini kepada pertanyaan terakhir kat sikat, bagaimana hukumnya membersihkan ponsel yang terkena najis sementara air dapat merusak barang elektronik. Ki beni ki bisa celup HP nari kan. Maka nikah ki najis nikah beda istilah napa ki memang bisa disucikan seumpamana najis iatas ki soceper se najis ke bayi hukmiyah, kemudian seram cek ngakui canteng mon sampean cek mana kahapit ngakui spray putol seberapa semprot negara aing semprot sanika keun akilina nika boncokok. Termasuk wudu sampean mun terpane Masjidil Haram atau benapa latihan wudu angku spray. Jadi saya lanul ma akilina aing saya cari dalam safinatun najar nika benih bako tuar juara nantan ken akulina sekuni nika boncokok nika saya maksud akilina aing. Kemudian bolehkah mengqadha salat orang yang meninggal? Menurut qaul mu'tamad tak kenging wa alaisa lil insani illa masa mon orang lamate tak usah qadha salat nika qaul mu'tamad. Tapi beda ulama nya mana Tajuddin As-Subki nika ngingingaki dan bahkan beliau ngamalaki apa salahnya sih koro ngodoi sanika. Maka guru-guru kita ipong kampung biasa ngodoi salat tak orang sepon seteh nurut pendapat Tajuddin As-Subki ki seumpaman keleroh tak depak ke mayit kan depak ke sambian kencer mereka arten tidak rogina. Kemudian beda pertanyaan orang
yang telah mandi junub apakah wajib berwudu untuk melaksanakan sholat? Semun mandi full tanpa betal wudu tak usah wudu boleh. Tapi mun mandi maring ke akramas yatas pahe bebe kurso ki usah wudu boleh. Kemudian ada orang datang berjamaah ada orang datang ke masjid 3 orang, apakah dia mengikuti sholat jamaah yang ada atau bikin jamaah baru? Nikah khilaf ulama terangaki dalam Mughnil Muhtaj bahwa Al-Qadhi Husain mun disebut Al-Qadhi dalam kitab fikih ini maksud Qadhi Husain, mun dalam hadis ban manhaj ini nyaman Qadhi Iyad. Qadhi Husain ini ada bu sepaling utama agabung ke jamaah sebeda meskipun melo tahiyat, tapi ulama selain nikah ngoleaki mun tak sampurna sholat ben jamaah sebeda maka matek sholat seanyar nikah saya dukung dari mayoritas ulama. Jadi depak ke masjid nabang sebeda bagus, tapi kan kadang nabang sebeda beda keutamaan lain. Apa? Jamaah lebih banyak, ini kan lain boleh kan? Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan naik turunnya nilai ibadah. Telat melo tahiyat akhir tapi Masjidil Haram kan oleh kencana yang sejuta kan? Ini kan lain faktor yang lain. Maka nabang sholat sebeda bagus, mabet matek jamaah tibi bagus, saya tak sholat berjamaah, saya cobaan boleh. Yang ternyata lebih cerdas dari gue. Bagaimana memberi pinjaman kas masjid? Tak kenging jelas, karena kas masjid ini ka wakaf dan beda nazirul wakaf. Nazirul wakaf ini kan maksudnya penanggung jawab wakaf, dia hanya melakukan yang terbaik tak oleh pautang. Sarah geluna apa boleh menggorau tangga ke besekas kemudian apa kan? Kemudian ini karasana ini kasih bisa pada Pak, semoga bermanfaat. Saya salah bisa ibu becek. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.